Kata Allah, fa'buduhu wa tawakkal alaih. Beribadalah dan bertawakal kepada Allah. Kita ni kadang solat kita enggak bertawakal. Kita merasa kita bisa khusyuk, ternyata tidak apa? Khusyuk. Kita merasa kita bisa bangun malam, ternyata kita tidak bisa bangun malam. Kenapa? Tiba-tiba malas datang. Beda kalau kita bertawakal sebelum tidur. Dalam hati, enggak usah ngomong pun Allah tahu. Pingin bangun malam. Allah bangunkan. Kita salat asal-asal, Allahu Akbar. Dalam hati pingin khusyuk, tawakal sama Allah. Allah mengatakan wa tawakkal 'alal azizir rahim alladzi yaraka hina taqum. Bertawakallah kepada Allah yang Maha Perkasa dan Maha Penyayang yang melihat engkau ketika kau sedang apa? Salat. Tawakal sama Allah, Allah sedang lihat saya. Jadi khusyuk salat itu. Wa taqallubaka fis sajidin, ketika kau sedang sujud bersama orang yang sujud. Ya, kita sering beribadah kita tidak tawakal. Haji perlu tawakal enggak? Perlu tawakal, berdoa agar hajinya mudah. Jangan tawakal, oh ini travel mahal, inilah bisnya mewah lah, inilah kacau hajinya kadang. Banyak yang dilanggar, tidak sesuai sunnah, banyak. Kurang tawakal. Kurang apa? Tawakal. Itu banyak kejadian, banyak. Oleh karenanya, terus berdoa dan berdoa. Dalam ibadah kita bertawakal. Salat, tawakal, umrah, tawakal, haji, tawakal. Ya. Dan seluruh ibadah bertawakal kepada Allah. Tapi di antaranya, ketika berdakwah, fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kalau mereka berpaling dari engkau wahai Muhammad, kau dakwah mereka berpaling, katakanlah cukuplah Allah bagiku, bertawakal. Saya sudah berusaha, mereka berpaling tidak jadi masalah. Cukuplah Allah bagiku. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Tawakkaltu, kepada Allah aku bertawakal. Alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sebagaimana kata Allah tentang Nabi Nuh, in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillah fa alaihi tawakkaltu. Wahai kaumku, kata Nabi Nuh alaihissalam yang berdoa 950 tahun. Kalau memang berat bagiku berat bagi kalian keberadaanku, kalian merasa bosan aku selalu ingatkan tentang ayat-ayat Allah, aku tetap bertawakal. Alaihi tawakal. Tetap aku berdakwah dan aku bertawakal. Mau kalian enggak suka, mau kalian merasa terganggu, aku bertawakal. Maksudnya dakwah itu butuh apa? Butuh tawakal. Kita kadang para dai kurang tawakal dalam apa? Dakwah, kurang tawakal. Ya, mengandalkan panitia, mengandalkan benar semuanya usaha. Harus ada tim, harus ada kerjasama, ada ikhtiar. Tapi hati ini kadang kurang bertawakal. Tawakalnya kepada sebab, disitulah syirik. Situlah apa? Syirik. Contoh, ya, dalam menghadapi problem butuh tawakal. Allah sebutkan dalam Al-Quran problem yang paling berat dihadapi oleh seorang lelaki maupun wanita, problem cerai. Sampai Allah turunkan surat namanya surat cerai. Saya rasa dalam hidup ini tidak ada problem paling berat kecuali problem apa? Perceraian. Bagi seorang suami atau seorang istri. Tapi Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah ketika sedang mencerai ataupun dicerai. Ini berat bagi laki-laki yang mencerai dan berat bagi istri yang dicerai. Tapi kenapa banyak perceraian kesudahannya buruk? Karena tidak bertakwa dan tidak bertawakal. Kata Allah, "May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti kasih solusi. Kalau cerai saja pasti ada solusinya, apalagi perkara-perkara masalah yang ringan, jauh lebih ringan daripada perceraian. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan Allah berikan dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah baginya. Betapa banyak orang terkena masalah tidak bertawakal sama Allah. Dia berikhtiar tapi dia lupa sama Allah. Ini, ada jenderal nih, ada pejabat nih, ada bupati nih, ada menteri, ada ini. Sandarannya kepada manusia-manusia, lupa untuk bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa. Akhirnya tidak selesai. Kalaupun selesai, hasilnya buruk. Tidak sesuai yang diinginkan. Oleh karena dalam menghadapi problem, bertawakal kepada Allah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Demikian juga, maka ketika dalam masalah hukum, serahkan kepada Allah. Kata Allah, "Makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah." Apapun yang kalian perselisihkan, hukumnya kepada Allah.
Lihat ayatnya bagaimana, hadisnya bagaimana. Dzalikumullahu rabbi. Kenapa saya serahkan urusan saya kepada Allah, hukumnya kepada Allah Tuhanku. Dia yang lebih tahu tentang hukum yang terbaik bagi manusia. Kita jangan ribut ayatnya bagaimana, hadisnya bagaimana. Saya terima. Dzalikumullahu rabbi, dan Allah adalah Tuhanku, alaihi tawakkaltu, dan aku bertawakal kepada Allah. Wa ilaihi unib, dan aku kembali kepada Allah. Untuk berhukum juga butuh tawakal. Sudah, ini hukum Allah, sudah saya tawakal. Enak enggak enak, jalanin. Innama kana qaulal mu'minina idza du'a ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Sungguhnya perkataan orang beriman jika disuruh untuk menyeru kepada hukum Allah dan Rasulnya, maka mereka berkata kami dengar dan kami apa? Taat, tawakal. Banyak orang enggak lah. Ini berat, enggak. Coba ada pendapat yang lain enggak yang halal? Dia tahu fitrah, dia tahu ini haram, tapi dia cari-cari, dia tidak tawakal. Jangan lupa bahwa yang bikin hukum ini zat yang sangat sayang kepada dia, yang kebahagiaan dia di tangan zat tersebut. Tapi dia mau cari jalan lain, tidak tawakal dalam berhukum kepada Allah. Kemudian juga misalnya ketika membuat perjanjian, dan ini dicontohkan Nabi Yakub berkata, "Lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqam minallah. La ta'tunnani bihi illa ayyuhata bikum." Falamma atau mawthiqahum qala Allahu ala ma naqulu wakil. Aku tidak akan melepaskan Binyamin bersama kalian wahai anak-anakku sampai kalian datangkan perjanjian yang berat. Bosnya kalian tidak akan meninggalkan dia kecuali kalian dikepung, tidak bisa berbuat apa-apa. Kalian akan bela dia. Wallahu ala ma naqulu wakil. Allah menjadi wakil, aku bertawakal kepada Allah dalam perjanjian kita. Kemudian juga misalnya ketika seorang sedang berdakwah diganggu, bertawakal sama Allah. Apa kata para rasul? Wa ma lana alla natawakkala 'ala Allahi wa qad hadana subulana wa lanasbiranna 'ala ma adaitumuna wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun. Kenapa kami tidak bersabar atas gangguan kalian kepada kami? Ya. Kenapa kami tidak bertawakal kepada Allah? Wa ma lana natawakkal 'ala Allah wa qad hadana subulana. Kenapa kami tidak bertawakal kepada Allah sementara Allah telah beri petunjuk kepada kami sebelumnya? Wala nasbiranna ala ma adaitumuna. Kami akan sabar dan kami bertawakal kepada Allah. Ini contoh. Dalam dakwah, gangguan ada, orang ganggu, orang ngata-ngatain, tuduh yang tidak-tidak, tawakal sama Allah. Benar kita mungkin berusaha, mungkin ada bantahan, ada klarifikasi, tapi tawakal sama Allah. Jangan pernah bersandar kepada kemampuan kita. Tawakal sama Allah sebagaimana para nabi ketika mereka diganggu, mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya, ikhwan, kalau kita membacakan dalam Al-Qur'an banyak sekali yang menunjukkan bahwasanya, saya ingin sampaikan bahwasanya di antara bentuk tidak optimal kepada dalam masalah tawakal hanyalah tawakal parsial, hanya tawakal dalam sebagian hal. Ini kesalahan kita semua. Maka mulai saat ini kita berusaha dalam segala hal kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngurus keluarga bertawakal sama Allah, bisnis bertawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita bertawakal, apapun yang terjadi itu yang terbaik. Mungkin menurut pandangan kita gagal, itu yang terbaik di sisi Allah. Allah lebih tahu. Kenapa? Saya sudah berikhtiar dan saya sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara agar kita optimal dalam bertawakal, usahakan dalam setiap kegiatan berdoa. Doa itu adalah bentuk isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hafalkanlah doa-doa. Doa keluar rumah, doa masuk rumah, doa berhubungan dengan istri, hafal dan bacakan doa tersebut. Mau makan berdoa, habis makan alhamdulillah, ya. Doa safar, ya, doa naik kendaraan, ya. Doa masuk pasar, doa ketika tiba di suatu negeri yang baru, ya. Berdoa. Itu bentuk apa? Tawakal. Mau tidur, baca doa, bangun tidur baca doa. Kenapa? Senantiasa kita menyandarkan hati kita kepada Allah. Makanya orang yang paling bertawakal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bapak dan ibu tidak hafal doanya, lupa, ya. Jangan lupa minimal bilang apa? Bismillah. Sudah. Bismillah. Connecting sebentar aja, enggak sampai 1 detik. Bismillah. Connecting sedikit aja. Untuk menunjukkan, ya Allah, saya sedang bersandar kepadamu. Insya Allah berkah. Insya Allah berkah. Ini caranya kita optimal dalam bertawakal. Dalam segala hal, jangan lupa berdoa. Dan hafalkan doa-doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, tawakal kita akan optimal karena kita selalu menyandarkan hati kita kepada Allah dalam segala hal. Kapan kita tidak bersandar kepada Allah, maka ketahuilah disitulah kehinaan. Oleh karenanya, Nabi di antara doa zikir pagi petang, Ya Hayyu Ya Qayyum,
Atau Nabi sering berdoa dengan zikir ini, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits fa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ucapkan doa ini dengan serius, dengan penghayatan. Ya hayyu ya qayyum, yang maha hidup. Ya hayyu yang maha hidup, yang hidupnya sempurna, maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui apa yang aku alami, maha mengetahui isi hatiku, maha mengetahui apa yang terbaik yang harus aku lakukan, maha mengetahui yang terbaik solusi bagiku. Ya qayyum itu zat yang maha berdiri sendiri dan mengurusi yang lainnya. Tidak bisa kita tegak, tidak bisa kita berjalan kecuali yang mengurusi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Seakan kita bilang, ya Allah uruslah diriku. Uruslah diriku, perbaikilah urusanku. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika, dengan rahmatmu dan kasih sayangmu. Ya Allah kau sangat sayang kepada aku ya Allah, lebih daripada kedua orang tuaku kepada aku. Rahmatilah hambamu ini. Fa aslih li sya'ni kullah, perbaikilah segala urusanku. Wala takilni ila nafsi, jangan kau biarkan aku bersandar pada diriku tarfata ain, meskipun hanya sekejap mata. Dengan demikian kita akan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa taala, semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dianugerahkan untuk masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin.